Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pengenalan bahasa pemrograman Java yang kemarin kita sudah membahas sampai kepada operator, penggunaan macam-macam operator. Kita sudah bahas kemarin bahwa di Java itu ada operator matematik atau aritmatik, ada operator pembanding, ada operator logika, ya, dan ada operator assignment. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang akan masuk ke materi percabangan. Pada umumnya, untuk percabangan ini, kalau kita lihat, kita menggunakan white school ya. Kita menggunakan kondisi sintaknya adalah menggunakan if, else, if, ya. Jadi ada digunakan kalau menggunakan kondisi ini atau percabangan, digunakan untuk melakukan pemilihan ya, untuk decision. Sehingga di sini di dalam sintak percabangan ini kita membutuhkan operator logika dan menggunakan operator percabangan. Maksudnya itu operator penghubung ya. Kalau operator penghubung itu pembanding ya, operator pembanding bisa menggunakan sama dengan, bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat sintak dasar penggunaan kondisi. Misalkan kita coba di sini. Ya. Misalkan ada sebuah variabel ya. Variabel buat variabel tipe datanya boolean. Ya. Jadi nama tipe datanya adalah isRaining. Karena tipe datanya boolean, maka nilainya itu ya, kalau tidak true pasti bernilai false ya. Nah, dari variabel isRaining ini karena dia bernilai dengan true dan false, maka ketika dikondisikan, nah ini ya penggunaan kondisi ya. Ini berarti baris perintah ini adalah untuk menentukan ya, jika isRaining bernilai true ya, jika bernilai true, maka tercetak kata bawa payung. Maka kita coba jalanin. Nah, sekarang karena dia bernilai true, maka isRaining cukup dituliskan begini. Ya. Jadi nggak ada kata-kata sama dengannya atau pembandingnya. Karena dia sudah bernilai boolean. Ya. Nilainya tergantung di atas. Kalau ini berarti kalau dia seperti ini, berarti dia akan mengecek yang bernilai true. Kita running ya. Nah, bring and umbrella hasilnya ya. Kalau misalkan kita kasih ini nilainya false, ya.
maka dia tidak akan mencetak apa-apa, kosong. Karena apa? Karena yang akan dicetak itu ya dengan perintah sistem out print line hanya yang bernilai true. Ya, lihat, kosongan tidak ada jawabannya. Atau kita seperti ini. Misalkan tadi kita bernilai true. Kemudian ini kita kasih tanda seru. Ya. Nah, ini menunjukkan tanda seru itu kemarin di operator logika, dia ini menunjukkan tanda not. Ya. Berarti karena is raining bernilai true, maka di sini akan hasilnya if not true. Maka karena dia bernilai false yang diinginkan pada saat penentuan kondisinya, ya, maka eh, yang dicek adalah kalau dia bernilai false. Running lagi, ini juga tidak akan menghasilkan apapun, ya. Nah, tidak ada hasilnya ya. Kemudian ini berarti sintak dasar penggunaan kondisi ya. Jadi ada sintak dasar. Kemarin ingat untuk komentar bisa menggunakan garing bintang ditutup dengan bintang garing. Jadi sintak dasar percabangan itu adalah kita menggunakan if, kemudian di sini kondisi true atau false, ya, kenyataan. Kemudian di dalamnya baru ada statement apa yang mau dilakukan. Ya, ini secara umum. Nah, kemudian yang kedua, ada juga kita menggunakan else. Ya. Kenapa kita perlu menggunakan else? Karena seperti tadi, tidak ada pernyataan jika tidak terpenuhi kondisi. Ya, ya tadi ini kan karena is raining bernilai true, maka not is raining kan bernilai false. Maka setelah kalau dia bernilai false tidak ada output, ya kosong ya, gambaran di sini dia kosong. Maka kita bisa menggunakan perintah ya ini sebagai sintak ya. Ini yang pertama, cabangan. Empat else ya. Nah, yang kedua ini percabangan menggunakan else. Jadi hampir sama yang diawalinya if kondisi ya. Maka di sini statement. Nah, terus ada perintah tambahannya adalah else. Else kalau pernyataannya di atas tidak terpenuhi. Jadi di sini statement berarti kalau kondisinya bernilai true, dia mengerjakan statement yang pertama. Kalau bernilai false, maka dia melaksanakan statement yang kedua.
Jadi misalkan contoh di sini, kalau kita tambahkan else, misalkan kalau dia else-nya, kita kembalikan ke awal aja dulu ya. Kalau dia true, maka dia bawa payung, gitu ya. Bring an umbrella. Nah, kalau berarti kalau dia ternyata nggak hujan, maka misalkan go away, gitu ya. Sekarang kita running ya. Kalau ini kita misalkan, tadi kan udah dicontohkan, kalau dia true, dia akan mengerjakan bring an umbrella. Misalkan ini kita ganti false. Maka nanti yang akan muncul adalah go. Nah, ya. Jadi ada, walaupun sebuah pernyataan booleannya benar dan salah, tetap menghasilkan output. Nah, itu fungsinya kita menggunakan else. Ya. Kemudian, selain else tadi, ya, kita juga bisa menggunakan eh, kondisi bercabang, ya. Percabangannya itu lebih dari satu kondisi. Ya, jadi bentuk umumnya, jika kondisi pertama, maka dia mengerjakan statement yang pertama. Kemudian kalau tidak terpenuhi, dia cek lagi dengan kondisi yang kedua. Jika tidak terpenuhi, baru mengerjakan yang selain kondisi satu dan kondisi dua. Ya. Ini contohnya, ini kita running. Ya, di sini sama ini kita bikin variabel ya. Ini adalah variabel cuaca, tipenya integer ya. Nanti kita akan menentukan pilihannya. Kalau hujan, raining, bernilai 1. Kalau 2, itu berarti sunny, ya, cerah. Kalau bernilai 3, berawan, mendung, ya, mendung. Kemudian kita uji nilainya, ya, angka integernya. Jika cuaca, ya, itu bernilai 1, maka kita mau ada statementnya adalah bahwa payung. Nah, jika cuaca weather bernilai 2, ya, maka eh, statementnya berupa output wear sunglasses. Gunakan apa? Kacamata. Nah, selain itu, berarti dia 3, ya kan? Just go outside normally, ya. Go away, ya. Nah, kita misalkan sekarang kan bernilai 2. Nah, karena dia bernilai 2, maka yang terpilih adalah yang else if-nya, ya. Outputnya di sini kita lihat, outputnya wear sunglasses. Ini wear sunglasses. Ya. Kita ubah misalkan bernilai 1, kita running, maka yang ke bawah adalah bawa payung. Kalau kita ganti nilai 3, dia ya, just go outside normally. Nah, ini penggunaan kondisi if
else, if, baru else lagi ya. Apakah terbatas cuma 2? Tidak ya. Ini bisa lebih dari 2 ya. Kita contohkan misalkan kita yang untuk nomor 3 ya, cloudy, mendung. Jadi misalkan kita tambahkan lagi if weather sama dengan 3, maka tulisannya system out just go outside normally. Kemudian kalau kita tambahkan else, ya, tambahkan else lagi, else misalkan outputnya, karena tadi pilihannya cuma 1, 2, dan 3, maka kalau ada pilihan selain itu, kita bilang ya, nah, gitu misalkan ya, salah memilih cuaca ya. Berarti kalau kita tadi milihnya 3, misalkan kita di sini milihnya 4. Nah, 4 kan nggak ada di 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 nggak ada. Maka adalah wrong with the code. Karena code-nya itu 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita if-nya itu bisa lebih dari 1. Gitu. Oke, untuk penjelasan terhadap kondisi secara umum ya. Nah sekarang kita masuk ke logical operator ya. Kemarin ini memang belum penjelasannya belum banyak ya. Nah, sekarang logical operator itu operator logika itu ada and, or, dan not ya. Kalau misalkan kita menggunakan and, misalkan di sini saya contohkan. Nah, misalkan ada 3 variabel ya. Variabel A, variabel B, dan variabel C masing-masing bernilai variabel A 200, variabel B 33, variabel C 500. Maka kita ingin membuat perbandingan true atau false-nya di dalam sebuah kondisi. Ini kalau mau kita gambarkan, sebenarnya kondisi ini ada kondisi 1, kemudian kita gunakan di dalamnya sini operator, ya, operator logika, operator logika, kemudian masuk kondisi 2. Ya, nah, lihat di sini ada pertama kondisi yang pertama A lebih besar daripada B. Ini benarnya true atau false, ya? Bernilai true atau false. Kita lihat A angkanya 200, ya. Maka kalau kita mau baca, nah sini ya. Apakah 200 lebih besar dari 33? And
ya, penggunaan simbol N. Apakah 33 lebih besar dari 200? Sekarang mau kita bandingkan. 200 lebih besar daripada 33 bernilai true. N. Ya, ini kemarin sempat kita bahas ya. True and true, hasilnya true, kayak gitu ya. Kemudian 33 apakah lebih besar daripada 200 bernilai false. Ya. Nah, berarti apakah akan tercetak both condition are true? Kita jalanin ya. Ini harusnya kalau hasilnya apa ini? True atau false nih? Ini menghasilkan false. Ya. Nah, apakah dia kecetak? Kita jalani. Oh, ini C kalau ya. Ini 500. 500 lebih besar daripada 200. Ya, berarti di sini true ya. True. True and true, hasilnya true. Ya, running. Nah, both condition are true. Misalkan kalau kita tuliskan di sini, ini lebih kecil. Ya, kita kasih else-nya aja ya. Else, biar nyetak yang salah. Else, ya, both condition or one condition false. Ya, kita running. Oh, ada yang kurang tutup nih ya. One condition are false ya. Dia ada satu yang error karena tadi C lebih kecil daripada A dan ini bernilai false ya. Kan C-nya 500 dibanding dengan 200. Berarti kan 500 lebih kecil daripada 500, ternyata false ya. Begitu ya. Nah, ini untuk penggunaan operator logika. Dan ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk membuat ring ya, membuat ring. Contohnya begini. Kita ada variabel, misalkan nilai ya. Kita kasih misalkan nilainya 70. Kemudian kita mau memberikan eh, nilai kelulusan. Nilai kelulusan. Maka kita bisa bikin kondisi menggunakan operator logika. If nilai lebih besar
sama dengan 60, N nilai lebih kecil sama dengan 100. Ini untuk apa? Supaya nilai itu jangan sampai lebih dari 100. Ya. Jadi harusnya untuk pembatasan range ya. Jadi nanti nggak boleh ada nilai angka 1000, nilai 500, nggak boleh. Nilai itu terbatas sampai 0 sampai 100. Jadi kalau dia dapat 70, misalkan dia lulus gitu ya. Kita bisa tambahkan dia lulus. Nah, kemudian kita untuk pembatasan dia tidak lulus, kita nggak bisa hanya bikin else saja ya. Misal kalau kita gini aja misalnya else, tulis di sini tidak lulus ya, gagal. Ini kok dijalanin ya. Kalau ini keluarnya apa? Lulus ya, karena nilainya 70. Kan 70 itu kalau kita mau periksa ya, apakah 70 itu lebih besar sama dengan 60? True ya, kan true. Kemudian apakah 70 itu lebih kecil sama dengan 100? True. True and true, maka nilai seluruhnya true, maka akan tercetak lulus. Dan ini. Nah, ini lulus ya. Sudah lulus di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan 1000 atau 101, kan, dia akan bernilai gagal ya. Dan ini kurang informatif ya. Maka baiknya kita tambahkan juga else if-nya dengan rank 0 sampai eh, berapa? 59. Jadi misalkan nilai lebih besar sama dengan 0 n nilai lebih kecil dari 60 ya. Maka di sini dia gagal. Nah, baru kita tuliskan selain itu else, kita kasih informasi bahwa nilai yang dimasukkan itu keluar dari range ya. Nilai terus 0 sampai dengan 100 ya. Kalau kita running, maka nanti kalau kita kan tadi masukin 101 ya. Nah, nilai harus 0 sampai 100. Tapi nggak bisa masukin 101. Atau kita masukin min 1. Dan nilai harus 0 sampai dengan 100 ya. Jadi penggunaan operator ini bisa kita gunakan untuk menentukan range. Ya, nggak keluar dari range sebuah nilai. Ya. Nah, ini penggunaan fungsi. Oke. Untuk selanjutnya kita belajar menggunakan looping ya. Looping adalah sebuah perulangan. Ada 3 macam looping. Ada menggunakan for, ada menggunakan while, dan ada do while ya. Sekarang kita belajar menggunakan while.
Secara sintak dasarnya diawali dengan perintah while, kemudian buka kurung condition. Selanjutnya di dalamnya statementnya kita bisa memberikan perintah apa yang kita ingin lakukan. Misalkan kita akan membuat tampilan dengan menggunakan looping menampilkan 0 sampai dengan 4. Ya, ini hasilnya 0 sampai dengan 4. Nah, di sini kita memberikan nilai awal dulu ya. Secara umum kalau looping itu secara umum lalu ada nilai awal ya, kondisi ya, atau ngasih batasan, kemudian berarti ada counter ya, pertambahan nilai ya. Contohnya menggunakan while. Nanti akan kita lihat di yang lainnya. While di sini adalah nilai awal ya. Kemudian perintah while terus ada kondisi ya. Di sini ada kondisi. Ya. Kemudian di sini ada counter. Ya. Penambahan nilai ya di sini. Jadi ini akan menghasilkan nilai, misalkan kita nilainya awalnya adalah 0. While selagi, kalau mau kita bahas Indonesia kan ya, I lebih kecil daripada 5. I nilai awal 0. Berarti 0 lebih kecil daripada 5 bernilai true. Ya, karena dia true, maka akan kecetak I. Berarti kan kecetak 0. So, gampangnya gini ya. Kita akan menggunakan, untuk melihat itu ya, menggunakan tutor Python. Supaya kita bisa melihat loopingnya. Ambil yang tadi ini ya, sampai sini. Ambil, kita coba di sini. Oke, kita eksekusi. Nanti di Python tutor ini akan melihat eksekusinya setiap loopingnya kelihatan terbaris. Oke, kita lihat ya. Pertama kan dibaca baris ke-7. Dibaca baris ke-7, next. Nah, terus baca ke-8. Nah, lihat di sini dikasih sebuah informasi ya. I bernilai 0 awalnya ya kan. Kemudian next. Karena di sini terpenuhi ya, I sama I lebih kecil daripada 5, maka dikerjakan baris 9 ya. Next. Akan kecetak 0 sini ya. Baris 9 akan mencetak 0. Kemudian kita next lagi, akan menambahkan nilai I plus plus. Nah, lihat, I-nya bernilai 1. Sekarang dicek lagi ke atas. Nah, dari baris 10, dia akan lompat ke baris 8 kembali. Ya. Dengan membaca I sudah bernilai
1. Sekarang dicek lagi, apakah 1 lebih kecil daripada 5? Next, ya. Karena dia true, maka dia masih masuk ke baris 9. Ya. Next lagi, maka mencetak 1. Sekarang I-nya tambah 1. I bernilai 2. Dicek lagi ke 8. 2 masih lebih kecil daripada 5, dia masih nyetak. Terus sampai I-nya nanti bernilai 4 apa 5? Ya, bernilai 4. Sekarang terakhir dia baca. Nah, sekarang I-nya bernilai 5. Ya. Kita naik lagi ke 8, dicek. Ya. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Dia akan bernilai false. Maka dia langsung selesai. Ya. Nggak lagi mengerjakan baris 9. Nah, itu kalau kita mau melihat berbaris untuk looping, ya, untuk perulangan. Nah, kita bisa untuk melihat satu-satu perintahnya itu berbaris, kita bisa menggunakan aplikasi Python Tutor. Oke, tadi untuk looping menggunakan while. Selanjutnya kita akan menggunakan do while, ya. Nah, kalau di sini sebenarnya hampir mirip, ya, tetap ada nilai awal, kondisi, dan pertambahan nilai, ya, atau saya sebut counter. Nah, ini contohnya, ya, akan menghasilkan nilai yang sama, ya. Outputnya mencetak 0, 1, 2, 3, dan 4. Cuma di sini tetap ini ada apa? Nilai. Tetap ada nilai awal, kan? Kemudian di sini ada tambahan nilai, counter, ya. Kemudian di sini ada kondisi. Dan yang kebalikannya, ya, itu di bawah while, ya. Pada intinya sama. Kemudian kita lihat yang for. Nah, kalau for ini agak berbeda tampilannya, cuman pada prinsipnya ketiga syarat tadi tetap ada, ya. Walaupun di sini ada statement 1, statement 2, statement 3, tapi intinya adalah sama. Ya, coba kita jalankan. Nah, lihat di sini di dalam kurungnya itu, ya, di dalam kurungnya itu ada nilai awal, ya, kemudian titik koma, terus ada kondisi, terus di dalamnya ada counter. Ya, sama. Jadi dia lebih ringkas, ya, lebih ringkas. Ini hasilnya juga sama, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini looping tadi ada 3, ya. Digunakan while, dan for. Oke, ini di Java, ya. Oke, selanjutnya, ya, di sini ada Java. Kita masuk dulu sebelum ke looping. Sebentar, ya. Masuk ke array dulu lah, ya.
Ini ada array, tapi ini masih array yang standar ya, array yang biasa. Nah, contoh array di Java itu untuk menunjukkan bahwa dia variabel array, biasanya di tipe datanya itu dikasih tanda kurung siku, ya, si tanda kurung siku. Baru sebutkan variabelnya, contohnya di sini tipe datanya string, variabelnya parse. Nah, untuk nilainya kita bisa menggunakan kurung kurawan, ya, gunakan kurung kurawan. Nah, di dalamnya karena dia tipe datanya string, maka isi dari masing-masing nilai, ya, maka kita menggunakan kutip dua, ya. Oke, sekarang kita coba ya. Misalkan di sini tadi try it belongs. Nah, perhatikan kalau kita akan menampilkan ini deklarasinya ya. Ini deklarasi variabel array, ya, serta value-nya, ya. Kemudian ini adalah menampilkan nilai array berdasarkan indeks. Sebenarnya array itu bagaimana kita mau membedakan antara satu nilai dengan nilai yang lain di dalam variabel array, ya. Jadi setiap nilai yang ada di sini itu ditandai dengan indeks, ya. Ini di sini itu ini indeksnya adalah dimulai dari 0, ya. Kemudian yang ini berarti indeksnya 1, ya. Kemudian ini indeksnya 2, yang Mazda indeksnya 3. Itu ya. Jadi ini adalah indeks. Sehingga ketika ditampilkan, misalkan kita mau menampilkan Volvo, maka di sini kita akan menampilkan nilai array berdasarkan indeks ke 0. Ya. Kita akan tampil Volvo. Kemudian kalau kita mau menampilkan Ford, misalkan mobil Ford, kita masukkan angka 2, ya. Nanti akan tampil Volvo dan Ford, gitu ya. Ada indeksnya.
Selanjutnya, misalkan, kalau kita menampilkan semua bagaimana? Gitu. Apakah kita akan membuat cetakan 0, 1, 2, 3? Boleh, ya. Boleh kita tampilkan dengan masing-masing seperti itu. Atau kita bisa menggunakan looping, ya. Misalnya, kita bikin menggunakan for kita ya. Kan dia nilai indeksnya kita kasih i aja variabelnya ya. Tipe datanya karena integer ya. Jadi indeks ini tipe datanya numerik ya. For i sama dengan 0 ya. Lakukan perulangan selagi i kondisi ya lebih kecil dari 4. Karena tadi indeksnya 0, 1, 2, 3. Maka kita nggak kasih sama dengan. Terus i plus plus. Ya. Kita bikin. Kalau kita tampilkan. Tapi di sini nggak lagi angka, tapi adalah variabel i. Maka nanti dia akan menampilkan semua mobil sekaligus ya. Nah, semua Volvo, BMW, Ford dan Mazda ya. Jadi dengan menggunakan looping ya. Ini gunakan looping untuk menampilkan semua value di array. Berdasarkan, jadi kita bikin looping berdasarkan indeks ya, berdasarkan indeksnya. Bang ya. Nah, misalkan kalau ada apa namanya, studi kasus lah ya. Studi kasus. Tampilkan nilai genap dari array 10, 12, 15, 17, 20. Ya, misalkan udah kayak gitu ya. Hmm, Berarti kita pertama bikin apa variabel dulu ya. Karena dia bernilai integer, maka kita bisa bikin int. Karena dia kita minta array, kita kasih kerung siku. Kemudian misalkan di sini kita namanya angka. Kemudian kita bikin kurung awal untuk mengisi nilainya. Nilai yang ini tadi ya. Nah, karena dia bernilai angka, kita tidak berikan tanda kutip seperti halnya contoh tadi yang array
mobil ya. Karena tadi nama-nama merek mobil pakai tanda kutip. Nah, karena ini numerik, kita tidak menggunakan tanda kutip. Ya. Kemudian tadi kita mau menampilkan nilai genap saja. Maka yang akan tampil adalah 10, 12, sama 20. Kalau kita menampilkannya berdasarkan apa yang kita tentukan sendiri indeksnya, itu mudah, ya kan? Ya, karena cuma 5 angka, ya kan? Kita tinggal tampilkan sistem out print line, ya. Kita bisa aja masukin sistem out print line, misalkan angka 10 itu kan ada di indeks 0, ya, gitu. Kemudian kita ulang lagi sistem out print line angka 1 indeksnya, ya kan? Kemudian sama satu lagi apa? 4, ya kan? Nah, itu kalau nilainya cuma segini mah ya gampang urusannya, ya. Kalau nilai arraynya ada 100 nilai, kita akan sulit untuk mengetik setiap baris sistem out print line angka indeks sekian gitu ya. Sulit mencarinya ya. Maka kita perlu menggunakan looping ya. Kita gunakan looping, misalnya kita pakai for aja tadi. For integer, misalkan variabelnya apa? J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil dari 5, ya. Kemudian J plus plus tambahan 1 ya. Nah, kalau kita buat begini saja, maka dia akan menampilkan semua, ya, semua angka. Kalau kita running ya. Nah, akan tampil semua 10, 12, 15, 17, 20, tampil semua. Tapi kita pengen yang angka genap saja. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan bilangan genap itu kan rumusnya setiap angka yang habis dibagi 2, maka dia akan menghasilkan bilangan genap. Maka kita taruh kondisi di sini. If angka yang ke J, jika di mod 2 itu menghasilkan nilai 0, maka akan mencetak array. Ya. Ya. Menggunakan mod kan menggunakan persen kan? Nah, ini. Nah, kayak tercatat dengan 10, 12, 20. Kalau misalkan kita mau bilangan ganjil, cukup cetak dengan 1. Akan muncul 15 dan 17 ya. Nah, itu dia array ya. Bilangan array. Kemudian kita dua contoh looping ya. Kemudian kita array 2 dimensi atau lebih ya.
Nah, kalau untuk array 2 dimensi atau lebih, kita menggunakan eh, tanda kurung sikunya 2 kali. Ya. Tanda kurung sikunya 2 kali. Ini. Kemudian untuk nilainya, kita bikin buka kurung yang pertama untuk baris, dan buka kurung yang kedua untuk kolom. Ya, baris dan kolom. Nah, kalau kita lihat misalkan tadi contohnya, untuk row yang di dalamnya 1, 4, dan 3, ini contohnya, jadi sama kayak matrik ya. Array 2 dimensi itu sama dengan kayak menggunakan matrik. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada 2 baris. Ya. Baris pertama isinya adalah 1, 4, dan 2. Kemudian baris yang kedua, second row, ada nilai 3, 6, dan 8. Ya. Contoh. Ya. Kita ambil contohnya. Di sini ada variabel array 2 dimensi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini eh, tadi sama ya. Baris pertama 1, 4, dan 2, dan baris kedua ada 3, 6, dan 8. Kalau tadi di sini kita lihat di sini cara baca. Nah, ini berarti secara indeks bagaimana ini? Berarti secara indeks angka 1 itu ya ada pada baris ke 0, kolom ke 0. Ya. Baris 0, kolom 0. Angka 4 itu berada pada baris 0, kolom 1. Ya. Berarti kalau 6, baris 1, kolom 1. Nah, itu berarti menentukan baris dan kolomnya. Maka kalau kita lihat di sini, ketika ingin ditampilkan, ini berarti perintah untuk menampilkan nilai baris 1, kolom 2. Ya, pada indeks baris 1, kolom 2. Berarti nanti akan keluar 8. Ya. Jadi 8 ini pada posisi baris 1, kolom 2. Jadi kalau angka 6, kita menampilkan angka 6. Angka 6 itu berada pada baris 1, kolom 1. Ya, running. Nah, keluar angka 6. Ya. Jadi angka 6 itu baris 1, ya, dia ada pada baris 1, pada kolom 0. Nah, bagaimana untuk menampilkan semuanya? Sama, kita bisa menggunakan looping. Tapi loopingnya looping bercabang. Ya. Pertama kita bikin looping nested istilahnya ya. Nested looping untuk menampilkan nilai array 2 dimensi.
kan for, ya misalkan ya ini untuk baris. Kita bikin BRS lah ya. BRS sama dengan 0, loopingnya, kondisinya selagi BRS, karena kita tadi ada berapa? Setiap barisnya cuma 2 baris tadi ya. Jadi kita bikin lebih kecil dari 2. Ya. Kemudian BRS plus plus. Nah, di dalamnya ini, di dalam looping ini kita bikin looping lagi. Ya, namanya next step. Untuk tadi kan untuk mengulang baris, sekarang untuk mengulang kolom. Ya, int call sama dengan 0 baris call kolom maksudnya ya lebih kecil dari 2. Call plus plus. Nah, baru di dalamnya ini kita cetak ya. Jadi di sini sekarang ini kan tadi posisi baris ya. Baris yang di sini berarti BRS, yang di sini kolom. Nanti dia akan nyetak semua ya. Kita eksekusi. Kita kan 1, 4, 3. Oh, sebentar. Oh ya, kolomnya kan ada 3 ya. Berarti di sini 3. Run. Sebentar. Di sini untuk baris saja ya. Nah, lihat keluar semua ya. 1, 4, 2, 3, 6, 8. Ya. Nanti untuk mengambilnya, nah sekarang kita untuk memudahkan ya. Ambil sini. Ya. Ini kita tes di Python. Dan ini kita buang dulu. Kita mau coba nested loopingnya ya. Kita eksekusi untuk melihat per baris. Oke, sekarang kita mulai next. Nah, lihat di sini dia menampilkan array ya. Dia sudah baca di baris 4 itu adalah bilangan array. Dengan nama variabelnya my number di sini ya. Nah, di sini dia masuk ke array yang baris. Ada baris 0, baris 1. Dan masing-masing baris berisi lagi array. Ya, yang dia ada kolom 0, kolom ke-1, kolom kedua. Begitu juga dengan baris ke-1. Gitu cara bacanya ya. Cara baca siapa? Komputer. Kemudian kita minta next. Ya,
Terus lompat lagi. Nah, nanti baca baris ke 0, kolom ke 0. Dari sini kan dia baca awal ya. For ini BR-nya masih 0, kolomnya 0. Next lagi. Lalu dia masuk ke baris 9 untuk mencetak. Nah, mencetak 1. Ya. Nah, dia untuk looping di dalam looping, maka dia cek dulu apakah sudah selesai looping yang ada di paling dalam. Berarti yang variabel call. Ya, variabel call itu ternyata masih belum selesai kan? Karena dia ada 3 yang harus dia jalanin ya. Maka dia tetap baca, nanti yang akan berubah indeksnya adalah yang kolom dulu ya. Next. Ya. Kolom sekarang 1 ya. Ya baca lagi, berarti barisnya baris ke 0, kolom ke 1. Berarti nilainya 4, kan begitu. Ya, 4. Baca lagi, kolomnya sudah selesai belum? Belum, ada angka 2. Ya, lanjut cetak, berarti pada baris ke 0, kolom kedua nilainya 2. Kita kan. Nah, sekarang dia baca lagi. Kolomnya kan plus-plus, berarti 3. Ya, nah, dibaca 3 tuh kolomnya. Apakah dia akan mencetak? Tidak. Ya, kembali ke looping BRS, looping baris. Ya, tadi kan sudah 0. Sekarang tambah 1. Sekarang BRS-nya 1. Kemudian masuk lagi untuk yang kolom. Nah, kolom kembali ke 0. Ya, dibaca. Kolom 0. Sekarang dia cetak. Baris ke 1, kolom ke 0, bernilai 3. Nah, tercetak 3. Balik lagi ke kolom, kembali kolom ke 1. Ya, baris ke 1, kolom ke 1 nilainya 6. Ya, balik lagi, cetak angka 6. Sekarang baca lagi. Kolomnya sekarang masuk ke 2. Baris kedua, baris ke 1, kolom kedua akan dicetak 8. Cek lagi, selesai. Oh, kolomnya habis. Kembali cek lagi barisnya, habis, selesai. Nah, seperti itu ya. Kalau mau dicek, kita bisa menggunakan Python tutor. Nah, ini variabel array 2 dimensi ya. Dan cara menampilkannya menggunakan looping nested ya. Looping di dalam looping atau looping bersarang gitu ya. Bersarang. Ada looping di dalam. Nah, itu untuk array 2 dimensi ya. Nah, baik. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan belajar function ya. Akan belajar function karena nanti untuk tipe data yang yang menggunakan kelas ya, itu kita perlu juga membahas sedikit apa itu kelas ya, sehingga kita bisa memahami bahwa tipe data yang kita panggil ya, seperti nanti ada string, ada array list ya, dan semua nanti terkait dengan tipe data untuk antrian, stack, untuk linked list, itu kita menggunakan tipe data dalam bentuk kelas. Jadi kita perlu nanti membahas sedikit apa itu kelas ya. Dan untuk membahas kelas kita perlu belajar tentang apa itu function dan bagaimana dia digunakan.
Ya, oke, demikian dulu untuk sesi ini sebagai tambahan. Ya, nanti akan kita lanjutkan di sesi web ya di minggu depan. Demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.